Puji Tuhan, mari kita ya masih kurang 3 menit. Kita akan mulai menyembah Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong Zoom kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga, kami semua diberi kesehatan. Terima kasih untuk hari yang indah sepanjang hari ini. Kami mau memulai Zoom kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan teman-teman kami yang belum bergabung ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan semua internet yang kami pakai. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Siapkan syukur bawa padamu. Ku bawa dengan rendah dengan rendah hati. Ku persembahkan, persembahkan. Ada semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Bukan karena kekuatanmu. Mari sama-sama kita nyanyi pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Ku bawa. Haleluya. Dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Ku persembahkan. Ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Bukan karena. Bukan karena kekuatanku. Biasanya nganggo sak kotak dhewe papa iki. Ya dan syukurku. Dia dan syukur. Ku bawa pada. Ku bawa pada. Segenap hati. Ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar ku ada. Semua akan anugerah. Bukan karena kekuatanku. Ya, pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Ku bawa pada. Bawa pada. Mangane Dengan hati ku persembahkan.
Oh, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada. Semua karena anugerah, semua karena anugerah, karena bukan karena kekuatan ku tahu tapi Ayo. adalah penyembahan, adalah penyembahan. Kau ciptakan, kau ciptakan ku dalam kemuliaan, kemuliaan. Ku tak tapi harga di mata, berharga di mata segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu, ku tahu adalah penyembahan, adalah penyembahan. Kau ciptakan, kau ciptakan ku dalam kemuliaan, kemuliaan. Oh, mantap banget, Mas. Oh, 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 dan Bentar. berharga di matamu, berharga di mata segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, persembahkan. Sama-sama katakan ku tauhid dan hidup adalah penyembahan, penyembahan. Kau ciptakan, kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu, kemuliaan. Oh, ku tahu dan berharga di matamu, berharga di matamu, segenap itu, segenap hidupku persembahkan. Kita sembah, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau luar biasa Bapa di surga. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nanti Pak Gule akan berdoa untuk acara Zoom kita pada malam hari ini. Bapa yang baik dalam sorga pada saat ini Tuhan,
Kak. Gitu. Haleluya. Nggak ada suaranya Pak Gula. Ya, kami berdoa menyerahkan Zoom kami malam hari ini. Bapa, kami mohon perlindungan darah Yesus. Tuhan, kami mohon roh hikmat dan wahyu menerangi kami, menguasai kami. Kami berdoa menopang Pak Hondarka yang mengajar. Tuhan berikan urapan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketajaman. Sehingga apa yang dibagikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, sungguh-sungguh semakin membawa kami mengerti jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berikan cuaca yang baik, berikan fokus, segala gangguan, segala penghalang intimidasi kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk diberkati Zoom. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung. Tuhan tolong semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan Pak Ondarka. Amin. Shalom ya semuanya. Shalom. Bisa dengar suara saya ya? Jelas Pak. Shalom, Pak. Shalom. Ya. Nanti Pak Thomas tolong dimonitor ya. Baik. Siap. Ini doktrin tentang keselamatan sepertinya terakhir dari Paulus ya. Kemarin kita belajar tentang doktrin keselamatan kita didamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Ini akan lebih lebih luas gitu ya. Saya harap kita simak baik-baik. Walaupun saya merasa ini agak begitu sulit karena konteksnya agak beda dengan kita, dengan zaman Paulus. Yang menyampaikan Paulus ini orang yang memang hidup di dalam dua perjanjian itu ya. Perjanjian lama yang dia pegang saklek dan perjanjian baru. Ya, nanti kita coba baca ya. Saya coba kita simak sama-sama dulu aja. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus demi kamu, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia dipenjara sebenarnya karena orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Memang kamu telah mendengar tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Nah, rahasianya ini penting ya. Karena hampir jarang saya melihat orang-orang sekarang mengerti rahasia ini dan kebiasa saja. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, rahasia lagi 2 kali. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ya, sekarang itu rasul dan nabi perjanjian baru ya. Nah, saya sampaikan rasul itu mengungkapkan sesuatu yang sudah tertulis, yang ada, ya, sedang menyampaikan firman Tuhan. Nabi itu menyampaikan firman-firman yang akan datang, ya, firman akhir zaman misalnya begitu ya, disingkapkan. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi satu, ahli-ahli waris, dan anggota-anggota tubuh. Nah, ini penting ya. Saya kemarin kita belajar tentang keluarga, sebenarnya anggota keluarga. Kalau kata anggota itu tiap orangnya, tiap member, tiap anggotanya punya peran. Ya, kalau keluarga aja bisa enggak, ya, bisa jadi anak-anak yang awam gitu ya. Dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.
Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ya, pelayanan itu Paulus katakan pemberian kasih karunia Allah. Ya, jadi saudara yang melayani full time itu hati-hati, jangan sembrono. Ya, saudara itu sedang menjalankan tugas karena ini pemberian kasih karunia Allah. Tidak semua orang punya tugas seperti saudara. Kepadaku orang yang paling hina di antara segala orang kudus, paling hina, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, ini buat kita juga susah ya, karena kita memang orang bukan Yahudi melayani orang yang bukan Yahudi juga ya. Jadi kita nggak tahu rahasia apa sesungguhnya yang membedakan kita orang bukan Yahudi dan orang Yahudi, walaupun kita secara teks membaca bisa mengerti. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jalan masuk ya, yang kemarin kita belajar juga ada jalan masuk. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu yang tawar hati, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Walaupun tafsirnya ini banyak hal, tapi saya mau coba ngomong beberapa hal saja malam hari ini ya. Saya tidak bisa ngomong banyak, ketika diskusi saya rasa waktunya akan lebih banyak. Pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang yang tidak mengenal Allah. Paulus ini di penjara kita tahu semua. Dia memberitakan Injil. Ya, walaupun ada salah mengerti waktu itu dikira dia ada orang Yunani yang diajak masuk ke Betabela, tidak. Ya, ditangkap dia. Tapi Paulus ngomong orang yang dipenjarakan karena Kristus. Jadi sebenarnya sejak semua orang ya, yang percaya pada Yesus, itu semua aspek dalam kehidupannya, hidup matinya, itu hanya karena Kristus Yesus Tuhan. Sakit, sehat, miskin, kaya, hidup bebas di penjara, dan seterusnya, saya bisa tambahkan. Ya, itu semua karena Kristus Yesus. Ya, karena kita ada dibeli lunas milik Dia. Jadi kita harus setiap orang, apalagi kita para gembala, percaya hidup kita ini yang terutama melayani Tuhan itu sudah bukan karena kita ingin dapat upah lagi, ya, tapi karena ini kita mau nyatakan syukur kita sebagai kasih yang keselamatan itu. Jadi segala hidup apapun juga suruh alami, Dia tahu, Dia Tuhan kita. Ya, dikatakan tidak ada selai rambut pun jatuh tanpa Dia tahu. Wow, ya sudah ngerti itu ya. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yang kedua, teguhkan kembali bahwa saya itu mau coba nolong saya sendiri dan di saudara semua ya, bahwa saudara bisa melayani Kristus dan menggembalakan jemaatnya itu ya. Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa itu karena kasih karunia dan dalam rangka penyelenggaraan, dalam rangka tugas penyelenggaraan kasih karunia itu. Artinya kasih karunia yang telah kita terima, kita singkapkan, kita sampaikan, kita beritakan, kita berikan, kita impartasikan kepada jemaat. Ya, sehingga jemaat itu setiap saat bisa bersyukur karena kasih karunia apapun, terutama ketika beribadah hari Minggu sudah nyekat firman Tuhan begitu ya. Apa ya, rasa syukur yang menghargai bahwa siapa saya, siapa Tuhan saya, sehingga saya diberi kasih karunia untuk bisa dipakai Tuhan menyatakan kasih karunia tersebut. Ya.
penyelenggaraan kasih karunia itu penting. Jadi kasih karunia tidak hanya sekedar mengalir, tapi bagian kita hamba itu seperti menyelenggarakan. Ya saudara tahu kasih karunia dan saudara mulai apa ya? Tidak sekedar memberi, menyelenggarakan itu kayak menyelenggarakan suatu peristiwa itu kan perlu persiapan itu. Jadi setiap persiapan mau nyatakan firman Tuhan itu suatu yang anugerah terbesar dalam hidup kita. Supaya nanti kita tahu semua bahwa rahasia-rahasianya apa sih Tuhan? Ya. Nah, saya coba membayangkannya kacarnya seperti apa nanti coba kita lihat ya. Bagaimana sih tugas penyelenggara kasih karunia? Apa itu? Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, dengan penyingkapan. Seperti yang telah aku tulis di atas dengan singkat. Ini memang sekali lagi saya mau cerita ya. Paulus itu belajar teologi sejak kecil, ya, baca Taurat, ya, teologi Yahudi tentunya. Dia tahu semua, seperti Anda dan saya belajar teologi, ya, entah S1, S2, atau S3, belajar teologi. Dan dia nyampaikan firman, firman kebenaran. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia bisa tahu satu hal kasih karunia-Nya yang membedakan dengan hukum teologi yang lalu, yang dia pelajari atau kita pelajari, yaitu ada pewahyuan. Ini yang luar biasa. Sejak itu Paulus bisa melihat perjanjian lama dalam pewahyuan perjanjian baru. Nah ini yang agak sulit buat saya. Saya rasa buat saudara juga saya jelaskannya agak sulit. Tapi saya mau saudara ngalami aja. Jadi minimal praktisnya begini. Setiap kali saudara mau menyiapkan firman Tuhan, ya harusnya kan ada serinya gitu ya. Saudara sungguh-sungguh berdoa minta roh hikmat dan roh wahyu. Ya. Sehingga saudara betul-betul melihat firman itu hidup. Tapi kita ada dasar teologianya. Ya, mau tafsirnya apa, belajar apanya, komentari dan sebagainya kita belajar. Ada Google jadi kamu juga belajar banyak hal. Tapi toh kita tetap berdoa sungguh-sungguh minta hikmat dan roh wahyu untuk penyingkapan firman ini dengan sesuai dengan maunya Roh Kudus atau kehendak Bapa saat itu. Nah, pengalaman itu yang saya mau sampaikan, saudara, ketika menyiapkan itu, walaupun sudah tahu konsep-konsep teologianya, tafsirnya seperti apa, larinya A, B, C, D, E, kemana saja tahu. Tapi saudara harus bisa, buat saya kalau bisa setiap saat ya, ada sesuatu yang disingkapkan yang lebih mendalam, lebih bisa menjelaskan. Bila membuat kita lebih, oh ini tuh maksudnya. Ya, itu penting saudaraku. Kalau enggak nanti khotbah kita dari minggu ke minggu, Senin, Selasa, atau Komsel dan sebagainya, PS dan sebagainya, itu mengalir demikian saja, ya, tanpa Anda memahami kalau sesungguhnya berita kasih karunia keselamatan itu yang terpenting pewahyuannya, walaupun tidak bisa lepas dari tanpa belajar, itu pentingnya. Nah ini yang ngerti Paulus. Jadi Paulus ketika lihat firman-firman perjanjian lama yang dia pelajari dengan saklek, dengan top ini, sampai dia termasuk orang Ibrani yang top, ya Farisi yang top, dia mulai heran. Ada sesuatu pewahyuan yang namanya pewahyuan ya. Dia belajar mungkin bertahun-tahun, tahu konsepnya teologi seperti ini, tidak pernah berubah. Tapi hari itu dia bisa, cling, ada pewahyuan yang baru. Ya, dia menyadari betul bahwa nanti membedakannya kenapa keselamatan itu bisa bergeser, ya, dari orang-orang Yahudi yang tadi berabad-abad luar biasa ini bisa bergeser keluar sampai ke orang non Yahudi. Itu sulit sekali buat orang Yahudi mengerti. Kalau Anda lihat ya, belajar dengan lama, Anda ngerti kan? Hukum Taurat itu dengan berbagai peraturannya memang betul-betul mau mengasingkan orang Yahudi dianggap betul bangsa pilihan hanya dengan Yahweh-nya saja. Sampai dia perintahkan semua dewanya orang dibunuh semua seperti itu. Jadi Allah seolah-olah memang waktu perjanjian lama itu dia membuat sesuatu yang memang spesifik unik untuk orang Yahudi aja. Dia belajar semua itu Taurat. Tapi ketika Yesus lahir,
Yesus mulai beri muatan Taurat dengan makna yang baru, makna kasih karunia. Ceritanya berubah dari cerita yang saklek, yang eksklusif, tiba-tiba berubah. Bagaimana Allah yang penuh kasih itu mulai ketemu orang-orang Samaria, teman Samaria, ya. Dan seterusnya, saudaraku, ya. Orang kusta dipeluk, orang Roma didatangi, disembuhkan. Itu sudah membuat orang-orang Yahudi syok. Paulus lihat itu pertama kali dia tidak bisa terima. Dia bilang ini sesat, ya kan? Mengajak-ngajak dibunuh. Makanya dia bilang aku ini rasul yang paling hina. Aku ketemu Yesus, tapi aku dalam kondisi yang beda dengan rasul lain. Aku mengejar pengikutnya Yesus. Aku paling hina. Tapi justru karena itu dia terbuka, dia mengerti. Paling hina, tapi aku dipanggil Tuhan, ya Kristus Yesus, yang anak Allah, yang Allah juga, yang memberi pemahaman baru tentang kasih karunia. Sebenarnya saya sudah menulis ya, New Covenant, ada perjanjian baru. Semua bangsa menikmati itu, bahkan semua makhluk kan, singa duduk sama domba dan sebagainya. Tapi ketika lihat realisasinya, Yesus mati dan bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, dia kaget, sungguh-sungguh kaget. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan, saudara, bagaimana ya ngomongnya ya, biar menghargai kasih karunia, biar tahu tetap firman Tuhan yang buat orang bertobat itu tetap ada pewahyuannya. Kita jelaskan sepinter-pinternya, tapi enggak pewahyuan kasih karunia itu diselenggarakan dengan terbuka, nggak mudah orang bertobat. Otak memahami otak, ya itu baik. Tetapi untuk orang percaya, ya khotbah mungkin orang bisa ngerti. Tapi untuk mempercayai khotbah itu, firman itu, dan melakukannya itu hal yang kedua, yang hanya bisa karena kasih karunia dan pewahyuan itu. Ya, saya harap saudara terus belajar firman Tuhannya, teologianya, tapi terus mempercayai dan berdoa minta roh wahyunya, jangan lupa terus. Ya, nanti saudara akan ngerti ya, firman ini betul-betul firman yang up to date. Walaupun cuman ini PLPB dari 66 surat, tapi ini terus bicara banyak sekali. Kalau nggak mau dikatakan, ya hari ini aja berapa aliran yang muncul karena firman yang satu ini. Gitu. Alirannya terlalu banyak. Kristen. Ya. Nah, satu sisi itu termasuk pewahyuan, walaupun benar salahnya ya nangkepnya ya orang ya. Tapi saya percaya bahwa itulah firman. Firman yang Yohanes katakan kalau ditulis semua, dunia nggak bisa muat. Hanya bisikan kepada orang-orang yang Tuhan pilih jadi penyelenggaranya, ya, rasul dan nabinya. Ya, saudara nanti akan lebih jelas ketika saudara menjelaskan tentang akhir zaman, nubuatan akhir zaman, 24 seterusnya sampai wahyu. Ya, itu untuk buat orang bisa percaya itu perlu betul-betul roh pewahyuan. Ya. Lanjut. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi jemaat yang mendengar khotbah saudara, pengajaran saudara, ya harusnya mereka mengetahui, ya bahwa firman yang kita sampaikan itu betul-betul pengertian atau pewahyuan tentang rahasia Kristus. Yang pada zaman yang katakan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Ini Paulus yang ngerti, saudara. Ya, saya mau sampaikan ini. Susahnya itu memang diantara kita, tidak tahu saya berani menghakimi sedikit ya. Banyak dari saudara waktu kecil, remaja itu kan
Saya rasa tidak banyak sungguh-sungguhnya mau hidup benar, mau cari Tuhan benar, sudah tahu artinya hidup mati. Orang Yahudi tahu itu semua. Ya. Orang Yahudi tahu bangsa pilihan. Dia tahu komentatif berkat kalau melanggar kena kutuk. Dan tahu Yahweh-nya sampai hari ini luar biasa. Itu tanah perjanjian betul-betul Yahweh lindungi. Ya, diserang negara-negara Islam sekitarnya tidak pernah bisa menguasai sampai hari ini. Ya, walaupun ditembakin, ya kadang sedikit-sedikitnya kalah, tapi terus perlindungan Yahweh sampai hari ini tanah perjanjian itu mereka ngerti. Jadi mereka real lihat bahwa Allah itu hanya punya kami. Anda lihat yang pasal yang lalu ya, kita belajar ya. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan di dunia ini, kalau orang tanpa Allah maksudnya. Kalau Anda tidak dengan Kristus ya, kita hidup di dunia tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa janji. Tapi mereka yang bertahan ribuan tahun ini dengan menjaga sungguh-sungguh ritualnya, gitu ya, dia ngerti apa artinya. Nanti saya mau cerita ahli waris dalam perjanjian ini. Tiba-tiba karena Kristus ini bergeser sekali. Bergeser keluar kasih karunia. Sepertinya agak mudah memang, hanya percaya Yesus tok. Awalnya seperti itu. Tanpa embel-embel. Ya, Anda bisa lihat kisah para rasul seperti apa. Percaya Yesus titik. Ya. Tapi setelah itu, setelah orang belajar firman Tuhan, Roh Kudus, ini bergerak. Mula-mula mulai menunjukkan identitas yang berbeda dengan orang Yahudinya sendiri. Dengan bahasa lain berbeda. Mulai betul-betul gereja, pemerintahan gereja mulai berdiri sebagai tubuh Kristus. Termasuk orang-orang Yahudi yang nggak terima Yesus, ya merasa seolah-olah mereka tetap dalam perjanjian, tapi sesungguhnya mereka tidak menikmati sepenuhnya seperti orang-orang yang di dalam Kristus, termasuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Saudara pelan-pelan ya, saya harap saudara ngerti ini. Jadi saudara betul-betul menguasai PL. Tidak, kalau Anda mau tahu ya, tentang ahli waris, bedanya Anda bisa baca Roma, Galatia, dan Ibrani. Nah. Jadi kita ini betul-betul syukurnya betul-betul melimpah. Ya. Karena kita atau sebelumnya tidak ngajar Tuhan apa-apa. Jadi kita tiba-tiba nikmati kasih karunia, iya. Jadi pendeta, iya. Jadi terlalu enteng yang kita sampaikan. Makanya ada peringatannya. Paulus mengatakan, jangan sampai jemaat Kristen itu menyalahgunakan kasih karunia. Nah, nanti kalau Anda mulai baca pasal 8, 9, 10, 11 dari Roma, ketemu. Paulus sudah tegas memperingatkan, hati-hati kamu yang carang liar ini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Kalau yang carang asli pun, cabang asli pun dipatahkan, karena tidak taatan, kamu hati-hati, jangan sombong. Ya, kasih karunia. Takutlah, kata Paulus. Hati-hati. Nah, saya hampir lihat sembrononya orang Kristen tadi seperti itu. Kalau Anda satu tidak lihat kasih karunia yang membedakan orang Yahudi dan non-Yahudi, kita yang non-Yahudi tiba-tiba menjadi ahli waris, menjadi satu tubuh, menjadi rekan yang hidup dalam perjanjian. Dalam janji yang akan kita terima kelak. Orang Yahudi marah loh. Lihat ini. Ya, marah. Paulus mau dibunuh juga. Lihat. Maka kita belajar urusan sunat juga lebih ngeri. Bentar lihat ya. Kalau hari ini kita ngomong ahli waris, ya rahasia itu ada 3, nanti kita lihat ya bawahnya ya. Ayat 6. Rahasianya apa sih yang berabad-abad itu? 1, ahli-ahli waris. 2, anggota-anggota tubuh. Tubuh Kristus jadi pusat pemerintahan, setiap anggotanya harus punya fungsi dalam suatu tugas pelayanan sehingga bisa bertumbuh dalam satu sel itu. Dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, saya ngomong satu hal dulu. Ahli waris. Ahli waris saudara bisa belajar dari Roma 8 mulai ya.
sampai 11 lah. Lalu Galatia, lalu Ibrani. Ya. Ahli waris itu artinya orang-orang dianggap anak Allah. Kita lihat Roma 8 teman-teman ya. Ayat 17. Kita baca dulu 14 deh, kita akan lebih jelas. Kalau kita ahli warisnya karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, Roma 8:14 adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, iya Bapa. Nah, baik-baik ya. Apakah setiap saat kita bisa berseru, ya Aba, iya Bapa. Ya. Jadi Yahweh itu menjadi Allah kita. Menjadi ayah kita. Allah itu menjadi ayah. Bapak kita. Kandung. Ini diadopsi soalnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi itu penting. Ya, ada proses yang orang dunia akan melihat, orang Yahudi melihat ini juga ternyata anak Allah. Nah, ini yang hampir jarang kan ya. Kita lihat baik-baik ya, perhatikan baik-baik jemaat Anda. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ahli waris di sini itu salah satu yang utama, kita akan dipermuliakan di dalam Dia. Karena Yesus yang sulung. Oke, saya mulai dulu ya. Ahli waris itu sebenarnya untuk orang Yahudi. Ya, nah. Dengan tanda dia akan terima ahli waris, tandanya tanah pusaka, tanah perjanjian di dunia ini. Tapi sungguh berkata Abraham juga mengacu ke surga nanti. Ya, tanah perjanjian sesungguhnya di surga. Tapi buat kita hari ini rahasia besar sekali. Ya, orang-orang berapa abad nggak akan pernah ngerti ini. Berapa abad sebelum Kristus lahir, mati, bangkit. Semua orang yang non-Yahudi, walaupun juga beragama awam juga nggak urusan. Orang Yahudi tahu semua binasa. Titik. Itulah pilihan. Nah, begitu Kristus mulai menggeser kasih karunia keselamatannya kepada orang Yahudi, ya. Awalnya kalau Anda lihat di kitab Roma, percaya, ya. Setiap orang percaya diperhitungkan sebagai kebenaran. Setelah itu, di Roma 8:14, orang percaya yang benar percaya lahir baru itu selalu rohnya hidup selaras dengan Roh Kudus, ya, bersaksi bersama-sama. Sampai akil balik suatu saat, ya, akil balik anak Allah menjadi akil balik dewasa. Karena Roma 8:14 tadi, ya, orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah, itu huios. Anak Allah yang sudah dewasa, sudah akil balik. Yang akan dimati oleh waris itu yang akil balik. Jadi suatu saat sudah hidup bersama dengan Kristus, dengan Roh Kudus, ya, roh kita, terus jadi saksi pelan-pelan yang nggak pernah ditinggalkan terus, sampai suatu saat secepat mungkin Roh Kudus memimpin hidup kita sepenuhnya. Ya, itu anak Allah dewasa di sini. Dipimpin sepenuhnya, kita mulai sepenuhnya ngerti kita anak Allah. Kita sudah bukan sekedar liturgis agama, ritual kita ngundang Bapa, ngundang Aba, tapi itu ada spontanitas dari dalam hati kita, proses hubungan, relasi yang percaya, sampai kita berani ngundang dia Bapa, Aba. Ini prosesnya tidak otomatis, ya, otomatis dan mendalami ngerti sesungguhnya. Kalau saya nyebut hari ini, nyebut oh Bapak, artinya aku anak yang memang taat sama bapaknya, yang memang mau dipimpin oleh Roh Allah itu. Kalau sebutan liturgis, sebutan ritual agamawi, Bapak sering kita, ya, Bapak kami juga Bapak kami. Tapi hidup kita sesungguhnya belum tentu mau dipimpin oleh Roh Allah itu, Roh Kudus itu.
Nah itu bukan belum lalu ahli waris, belum akil balik. Ya. Kalau sudah begitu, tanda yang berikutnya, kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya. Yesus ngajar sendiri kan, di kotaku engkau harus sangkal diri, pikul salib. Jadi suatu saat secepat mungkin sangkal diri dan pikul salib itu sesuatu yang bukan kita bisa pilih, ya atau tidak. Aku sangkal diri atau tidak ya, pikul salib atau tidak. Ya dijalani itu. Karena ini konsekuensi sebagai anak Allah, sebagai ahli waris. Dikatakan kalau kita menderita bersama dengan dia, yang sulung kakak kita akan dipermuliakan bersama dengan dia. Hari ini tidak banyak orang ajar begitu kan. Dipermuliakannya diberkati melimpah. Penderitaannya hilang. Nah ini yang bahaya ya. Ini orang-orang yang tidak mengerti ahli waris sesungguhnya. Atau tidak tahu, nggak kayak orang Yahudi ngerti gitu ya. Jadi kita kasih karunia kita terlalu enteng. Kita khotbahkannya terlalu simple enteng. Ya. Saudara ngasih yang permen-permen, yang enak-enak, anggapannya itu kasih karunia. Iya. Tapi itu terlalu kecil. Ya, itu susu. Kata Ibrani. Ya. Itu susu. Jadi, ayo please. Yang ngaku sebagai hamba Tuhan yang lain, yang pendeta, yang gembala itu. Ya. Kalau Anda nggak masuk level ini, sudah nggak bisa membawa jemaat untuk akil balik terima ahli waris ini. Itu perlu firman yang mau wahyu, yang diwahyukan, yang disingkapkan sungguh-sungguh membuat orang tidak sekedar ngerti, tapi muncul iman untuk mempercayainya. Ya, ngomong apa lagi? Nanti diskusi aja lebih seru. Ya, ini penting, saudara, ahli waris. Nanti ahli waris yang kedua untuk dalam janji Allah, saya kok ingat satu ayat ya. Ibrani 6:12. Setelah dipilih roh Allah, ya, ambil jalan salib, sempit sesak itu bukan. Cowok lagi pilih lagi, lebar apa sempit ya? Aku anak Allah, jalannya sudah sempit ini sudah. Itu bukan mau milih ya atau tidak, ya jalan. Namanya aku mau anak Allah, aku mau ahli waris dari Bapak di surga. Sampai seperti itu nanti ya. Ibrani 6:11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kesungguhan yang sama. Nanti antara pendeta dan jemaatnya sama-sama. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi tepatnya malas. Kamu jangan malas, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ahli waris itu terima warisnya nanti. Ya, nanti yang dijanjikan Allah. Peringatan yang kedua, kita harus sungguh-sungguh tidak boleh malas. Firman Roh Kudus itu tidak membuat kita makin malas. Kalau urusan-urusan yang daging, duniawi aja kita semangat. Tapi urusan firman, aduh, santai-santai, ya inilah cepatnya begitu. Jangan. Jadi Anda nyampaikan firman Tuhan bukan karena tergantung pada jemaatmu seperti apa, tidak. Kan ya, kemarin kita belajar ya. Gembala menggembalakan itu karena kasih kita kepada Kristus. Ya, jadi Anda tidak boleh membatasi, apalagi sedikit menghakimi. Jemaatku ini tua-tua, orang desa, anak lulusan SD kebanyakan nggak bisa ngerti. Jadi saudara persiapannya santai. Itu dosa besar. Anda tetap menjadi gembala ini karena panggilan Kristus. Dan kita telah meresponinya. Aku mengasihimu Tuhan. Jadi Tuhan menjadikan kita gembala bagi domba-dombanya. Bahasanya tadi Paulus, kita ini dipilih untuk menjadi alat penyelenggaraan kasih karunia yang jemaat akan terima setiap saat. Diselenggarakan, diadakan. Jadi saudara, apa ya, firmannya tidak tergantung berapa orang yang datang, berapa umurnya, usia bibitnya berapa, enggak urusan. Yang penting ada pewahyuan.
mereka memahami dan bisa percaya, lalu bertindak sebagai pelaku-pelaku firman. Tidak malas-malasan. Ya. Ayo, please. Ini waktunya nggak lama lagi. Semua orang sampai ke Sion, harus Sion itu bukan pilihan lagi. Tapi memang itu hidup saya di situ. Saya mau ke sana. Ya. Kembali ke Efesus 3. Ayat 6 ya. Lari waris, anggota-anggota tubuh. Rahasia yang besar berikutnya, anggota-anggota tubuh. Jadi tubuh gereja Tuhan, tubuh Kristus itu banyak anggotanya. Anda bicara 12 yang terkenal ya. Orang Yahudi, orang non-Yahudi semuanya masuk ya menjadi anggota tubuh. Ini yang kemarin tentang keluarga sudah tekankan kembali ya. Efesus 2 itu Anda lihat baik-baik tentang membangun ya. Demikian adalah Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, keluarga tubuh Kristus itu selalu ada anggotanya. Kalau anggota itu setiap tubuh anggota berfungsi, punya peran. Ya, anggota koperasi semua punya peran, nggak ada yang tidak. Yang kedua, saudara dan saya menjadi anggota tubuh. Ini beda masalah karunia dan talenta. Ya, saudara harus bisa sebagai pemimpin gembala harus bisa mengerti jemaat kita itu tubuh Kristus. Jadi saudara secara pewahyuan bisa melihat gereja Anda ini, orang-orang tua, muda, besar, kecil ini, itu menempati bagiannya masing-masing. Saudara minta roh hikmat, roh wahyu seperti itu. Orang itu dituntun menempati bagiannya. Ya. Sampai ngerti bagiannya apa. Mata ya mata, telinga, tangan ya. Nanti kita diskusikan lebih jauh kalau Anda datang 2 minggu lagi. Jadi saudara ngerti. Orang yang suka nolong, oh ini bagian tangan. Nggak mungkin tubuh tangan semua. Jadi setiap anggota, setiap anggota jemaat betul-betul merasa, ini gerejaku, ini tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, aku anaknya. Aku menjadi bagian yang dibutuhkan oleh Tuhan sebagai kepala dan sesama. Jadi nggak ada bawang atau apa, nggak ada, orang nggak ada, semua merasa ada anggota masing-masing menempati posisinya. Jadi kalau hari itu ada nggak datang satu, semua orang merasa loh, ada yang hilang gitu loh, ada yang nggak lengkap gitu loh. Ayo para gembala jangan kemana-mana, jangan sering kemana-mana. Ya Anda harus khotbah rutin, ngajar rutin ya, jangan kasih ke orang-orang lain sebanyak-banyaknya. Anda yang ambil peran sendiri. Sampai ngerti si A, si B, si D, si Z, sampai Z itu ya. Ngerti ini posisinya apa di mata Tuhan. Jadi Efesus 4, 11, 16 ketemu. Saya lupa udah ya. Efesus 4 ayat 16 loh, saya selalu ingat itu kenapa ya. Efesus 4 ayat 16 dulu ya, saudara baca nanti kita sampai situ luar biasa nanti. Efesus 4, 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Dan anggota itu memenuhi pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Anggota-anggota yang dalam tempat posisinya, baru mereka akan menikmati pertumbuhan rohani. Saudara, saya dipertemukan hari-hari ini. Dari beberapa teman-teman saya, seringkali kita ini dan sampai hamba Tuhan ya, itu kita mewariskan kepada anak-anak kita pada jemaat sesuatu yang anak lah, keluarga dulu ya. Kita mewariskan hanya
apa yang kita punya. Kecuali Yesus nggak kita wariskan apa. Ya, kita hanya mewariskan, kalau teman-teman orang lain mewariskan hartanya ke anaknya, mewariskan kepandaiannya, tapi tidak banyak orang tua yang mewariskan ahli waris dalam kerajaan surga kepada anaknya. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan pulang, orang tua, anak-anak mengerti bagiannya apa. Tidak banyak itu. Sehingga hari ini tidak hanya pendeta, saya punya banyak teman yang pelayanan pun, anak-anaknya hari ini nggak pelayanan. Mungkin pelayanan di gereja ya, tapi nggak beritakan Injil apa-apa. Di dunianya dia kerja tidak jadi saksi apa-apa. Tidak berani ngomong Kristus. Itu menyedihkan. Ya. Kalau kita ngerti ahli waris dari suatu perjanjian yang kekal nanti, nikmati kemuliaan, saudara harus berani menderita pun berani untuk membawa berita ini. Keselamatan itu ada ahli waris kerajaan surga yang penuh kemuliaan. Anak-anak bergairah. Orang mau terima ahli waris ini bergairah tuh. Hanya Kristen ini yang banyak orang ahli warisnya nggak gairah, hanya gairahnya mintanya berkat dan harta hari ini. Nanti ini seolah kita ini anak Allah, tapi nggak tahu ya yakinnya kita sebagai ayah seperti apa ya. Orang-orang yang tahu bapaknya luar biasa kekayaannya yang diberikan kelak, dia kan sungguh-sungguh betul niat menyenangkan bapaknya. Orang lain kalau ngerti ini yang berbut ya. Ada yang cerita di perjanjian baru ya, beberapa Injil, Matius ada, 21, Markus ada, dan Markus 12 juga ada. Bapak penggarap kebun anggur itu ketika lihat anaknya, ahli warisnya datang, dibunuh loh. Biar ahli warisnya, biar hak warisnya jatuh ke kita. Saudara, kalau Anda ahli waris sesungguhnya, Anda tahu anggota tubuh Kristus, Anda akan memaksimalkan dirimu untuk betul-betul menjaga sebagai ahli waris yang sesungguhnya, dan yang akan diwariskan kepada anak cucumu, pada jemaatmu, dan seterusnya. Mereka, ini estafetnya terus, maksudnya. Ini rahasia tabat-tabat, tidak banyak orang tahu. Tapi tidak banyak orang senangnya dari ini, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada itu, harusnya jawabnya ada, tapi saya bilang nggak ada dulu. Yang terakhir, sudah lihat di khusus tadi, juga habis anggota-anggota apa, Suruh? Ayat 6. Dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ahli waris, anggota itu juga termasuk peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janjinya banyak dalam Yesus. Janji itu dua belah pihak. Bang siapa menang diberikan A, B, C, D. Gitu. Anda menang dulu. Setiap perkara kecil akan diberitahu jawab perkara besar. Ada setiap perkara kecilnya ada dulu. Nah, Roh Kudus mengerjakan ini dulu. Roh Kudus nolong kita bagian pertama kali supaya kita bisa menggenapi bagian kita yang Tuhan suruh. Ya. Lalu selanjutnya bagian Roh Kudus diberikan ke kita. Oke. Terakhir, saya mau beberapa hal aja ya. Terakhir saya mau ngomong tentang nanti bahasnya besok ya. 10. Supaya sekarang oleh jemaat eklesia diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan seterusnya. Jadi rahasia yang luar biasa pendapat ini ternyata adalah jemaat disingkapkan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi sesungguhnya Allah mau nyatakan bahwa rahasia yang terbesar terakhir ini, yaitu bahwa kerajaan surga di dunia itu ternyata bentuknya gereja, eklesia. Kayak Wahyu 16 ya. Allah mau akan menguasai eklesia, jemaat yang
bangun di atas Kristus, dibangun di atas Kristus dan menuju Kristus sebagai memulai, ya. Ada goalnya juga Kristus, seperti Kristus. Ini satu-satunya lembaga yang kekal dampaknya. Ya. Ini orang Yahudi nggak ngerti, dia berpikir lewat Yahudi. Paulus berpikir lewat bangsa Yahudi. Tapi ternyata bergeser pemerintahan kerajaan surga di dunia ini lewat gerejanya. Dalam gereja dibuka berbagai ragam hikmat Allah. Ya, gereja ini suatu saat ya menjadi lembaga yang bukan problem solving, tapi sumber hikmat, ya. Bukan atasnya masalah tapi sumbernya. Jadi orang akan merasa menang banyak hal yang hidupnya walaupun menderita, tapi dia penuh sikap yang kebenaran demi itu kebenaran, dan kondisi seperti ini tetap hidup terus dalam kebenaran kekudusan yang benar bagaimana. Itu gerejanya. Nah, itu kerajaan itu pemerintah di udara itu ya, entah malaikat juga tafsirnya, ada roh-roh jadi udara. Kalau kalian ngaji di pasal 2-nya Efesus, penguasa di udara yang roh udara itu, semua melihat bahwa ternyata kerajaan surga itu pusatnya ada di gereja. Ini problem hari ini. Ya, gereja hari ini belum menyinarkan seperti itu sama sekali. Ya. Orang mengalami banyak perkara, tidak datang ke gereja, tapi ke gereja maunya mungkin menutup gereja dan sebagainya. Ya. Karena gereja sumber sesuatu yang masalah di sekitar. Ya. Gereja bukan betul-betul sumber hidup pemerintah kerajaan surgawi. Jadi orang yang mengalami bukan masalah, mengalami sakit lah contohnya, disembuhkan datangnya ke gereja. Lalu banyak perkara orang-orang yang tidak berkembang datang ke gereja mengalami sesuatu terobosan baru, ya. Jadi ini berbagai macam hikmat Allah, berbagai sifat di sini semua. Tentunya sudah siapa? Ya pendetanya harus. Ya please sungguh-sungguh, Anda itu orang yang terlalu penting di Jakarta Raya ini. Jangan menganggap remeh panggilanmu, saudara. Ya. Alam semesta aja melihat ya, bahwa pemerintahan kerajaan surga ada di dalam pundak kita. Please jangan receh-receh minta urusannya duit melulu dunia. Jangan sampai anakmu tidak bisa lihat kemuliaan surga itu, loh, nggak bisa lihat. Please, ya. Kalau keluarga kita cuma nggak bisa lihat, bagaimana orang luar bisa lihat terang dan benar. Nah, ini rahasia yang besar yang harusnya jadi rahasia buat kita juga, saudara. Oh, itu rahasia sudah bisa disikapkan Tuhan luar biasa. Jangan khotbah dianggap biasa, enteng, jangan. Ini Anda menyampaikan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Raja segala raja. Wow, ya saya tidak bisa ngomong banyak, teman saya berdoa supaya roh hikmat, roh wahyu memenuhi saudara, ya, memenuhi saya. Jadi ada suatu kegairahan, tidak hanya kegairahan, suatu rasa hormat sebagai hamba Tuhan, satu rasa syukur, suatu rasa yang siapa saya yang paling hina ini, ya tidak pernah cari Tuhan tapi Tuhan panggil saya untuk melayani pekerjaan besar sekali sampai nanti kiamat. Orang-orang luar bilang begitu. Anda terus eksis bersama kerajaan surga, kayak kita Wahyu ya, semua berakhir, gereja Tuhan bertahan. Iblis dikalahkan iblis itu, yang membuat orang sengsara, ratap, tangis, duka, dihancurkan. Peran Anda sangat vital, sangat penting. Jangan mau diremehkan, jangan pula menganggap remeh diri. Tuhan berkati. Amin. Mari kita tanya jawab dulu. Setelah itu mungkin waktunya saya bisa nanya jawab aja dulu ya. Yang mau coba pertanyaan boleh bertanya dulu. Lalu yang diskusi kita bahas nanti. Next ya, ketemu. Tuhan berkati. Saya kembali ke Pak Thomas. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, suaranya jelas ya? Coba yang jelas kasih jempol semuanya. Ya, berarti masih punya jempol semua ya. Haleluya. Nah, kita masih ada waktu
Ya, Putus 33 Pak Tom. menit. Ya, kita masih ada waktu 33 menit ya untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, sahabat saya untuk mengajukan pertanyaan kalau ada bagian-bagian yang belum jelas atau belum dimengerti. Ya, saya kasih kesempatan ya. Tentunya jangan panjang-panjang ya. Karena kalau panjang namanya penjelasan bukan pertanyaan. Ya, makasih. Silakan siapa yang mau menggunakan kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya? Pak Hendrik, main rupa ini mati lampu ya. Iya, Pak, Ya. betul mati lampu, Pak. Iya, tapi saya terus berjuang. Ya, siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Ada? Iya, Pak. Saya kalau begitu bertanya dulu, Pak. Ya, kalau di kitab Kolose kan ada rahasia Allah, ya, Pak ya. Pak Udarga. Nah, kalau di kitab Efesus ini ya disebut di ayat yang keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Undarka ada beberapa rahasia ya. Nah, saya mau bertanya ya rahasia Kristus di situ dengan ayat yang ke-10 ya, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah ya kepada gereja ya. Jadi eh, rahasia Kristus itu apakah memang ya hanya bisa dimengerti ya oleh orang-orang yang ya disebut gereja gitu ya Pak ya. Itu. Jadi apakah rahasia Kristus ini ya kan kalau rahasia Allah itu kita bisa mengerti melalui Kristus gitu. Nah, kalau rahasia Kristus ya itu hanya bisa dimengerti melalui gereja ya. Karena ayat 10 itu ada kata supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kok ragam hikmat Allah ini ya kepada pemerintah-pemerintah gitu loh Pak. Ya, bukan kepada apa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan ya atau orang-orang di sekitar kita. Ini yang saya agak bingung ya. Kan rahasia Allah kita bisa mengerti setelah mengenal Kristus. Ya. Nah, untuk bisa mengenal Kristus dipercayakan kepada gereja. Tapi kok tugas gereja kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di sorga gitu. Ya, ini kan mungkin malaikat-malaikat ya. Kok bukan kepada apa jiwa-jiwa atau kepada dunia gitu. Ya, makasih Pak Undar. Baik Pak Thomas pertanyaannya ya. Wow. Saya mau sampaikan yang kedua dulu. Ya. Saya baca ulang ya. Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat, eklesia, gereja, diberitahukan berbagai ragam nikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Nanti beberapa teks akan dibaca beberapa terjemahan, teks lain akan lebih jelas. Tapi gini, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Ini disampaikan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di surga itu sebenarnya alam semesta. Ya. Di surganya itu kayak ada beberapa tafsir sih. Saya coba rangkum aja tafsirnya ya.
yang umum yang saya ambil deh. Itu yang pertama memang pada para malaikat. Mereka yang makhluk di surga, mereka melihat blueprint Allah sejak pertama kali itu, dia melihat ada di bangsa Yahudi. Ini yang saya mau sampaikan. Buat orang kita ini tadi saya baru, rahasia ini apa sih? Buat kita nggak ada rahasia, kita ini terima udah sikapan ini aja. Paulus bilang ini rahasia besar. Ya, ketahuilah ya orang-orang yang non-Yahudi, kamu ini sesuatu yang apa ya, rahasia besar yang berat-berat tidak disikapkan pada siapapun juga. Termasuk para malaikat nggak ngerti. Ya. Nah, tafsir yang kedua, dia bilang ada beberapa teolog yang ngomong ini seperti di Efesus 2-nya. Ini kepada penguasa kerajaan angkasa, iblis dan antek-anteknya. Ya, itu sama, mereka dari lama kan ngerti kan? Semua pusatnya ada di Yahudi, gitu ya. Peperangan menang kalau dari Mesir, terus nggak pernah bisa terkalah. Walaupun ditipu oleh Biliam lah, sumber Cina, nyembah berhala dan sebagainya, jatuh bangunnya, tapi terus itu Yahweh berperan itu ya. Nah, ketika muncul Yesus, ya, itu sudah mulai settingnya berubah. Mereka kaget. Ini sesuatu yang baru apa? Jadi yang pertama kali nanti saya baca, itu yang ada di pasal 6, ayat 6. Ya, ada di ayat 6. Rahasianya itu apa? Orang-orang non-Yahudi itu satu menerima ahli waris seperti orang Yahudi. Yang kedua, anggota-anggota tubuh seperti orang Yahudi, dijadikan satu tubuh. Nah, ini mulai bicara tubuh ini bicara tubuh khusus nanti pemerintah gereja ini. Ya. Yang ketiga sebagai penerima janji seperti orang Yahudi. Nah, ini rahasia yang pertama. Nah, yang berikutnya dia ngomong gereja khususnya seperti ya. Jadi orang-orang di alam roh ini, penguasa ini mulai melihat pergeseran antara jasmani pemerintahan Allah ada di Yahudi, ya, mulai ke gereja Tuhan. Yesus sebagai kepalanya. Jadi gereja betul-betul 516. Alam roh tidak bisa menguasai. Itu hanya eklesia. Nah, ini perlu dicamkan baik-baik memang saya kali ngomongkan. Apa ya? Mungkin kita perlu belajar lebih dalam Roma, Galatia, Ibrani plus PL. Supaya saudara dan saya mengerti sungguh-sungguh perjanjian lama itu seperti apa sih? Tidak hanya tentang doktrin keselamatannya, tapi kaitan dengan pemerintahan kerajaan surganya seperti apa. Kemudian kalau sudah mengerti ini, kita baru bisa mengerti kasih karunia. Kasih karunia baik kepada individu keselamatan yang non-Yahudi maupun secara jemaat eklesia. Ya. Nah, gereja itu betul-betul pemerintahan surgawi sehingga dalam gereja itu semua hikmat Allah disingkapkan di situ. Walaupun nanti isinya ya ada ahli waris seperti apa diajarkannya, anggota khusus seperti apa, hidup dalam perjanjian Allah seperti apa. Tapi yang penting kalau ada sebenarnya kitab Wahyu ya, itu gerejanya eksis sampai akhir zaman, sampai kalahkan iblis. Jadi gereja ini betul-betul suatu pemerintahan gereja yang am ini, yang kudus dan am ini betul-betul berproses sebagai suatu kerajaan Allah di dunia ini yang nanti betul-betul menjadi apa ya, sentra atau acuan kebenaran. Ya, semuanya dukunnya dengan gereja semua. Ya, gereja. Makanya Tuhan mempertaruhkan gerejanya ini sesuatu yang, ayolah, saudara walaupun nggak begitu pintar, tapi terus percaya pada firman, belajar terus saja. Nanti akan disingkat banyak perkara sehingga bukan hanya jemaat yang nikmati ini pemerintahan Kristus, tapi sampai sekitarmu, sampai kotamu mengerti bahwa ada terang dan garam di situ. Tanpa ada gereja semua kan habis. Ya. Jadi Anda akan tahu mati-matian bagaimana antikris, bagaimana semua itu nanti membunuhnya gereja nanti. 7 jemaat di kitab Wahyu habis sementara. Ya. Tapi Tuhan perorangannya mungkin masih ada. Lihat, pemerintahan iblis itu selalu mau menghancurkannya gereja. Nah, saudara sebagai gembala,
ya, ada 5 jabatan yang di sempat sebut 5 pemimpin itu, saudara itu seperti wakilnya Kristus gitu. Jadi kalau Kristus raja ya adanya mungkin perdana menterinya ya, yang ngatur pemerintahan gereja, tapi sesuai dengan sumbernya Kristus sebagai kepala. Nah itu firman Tuhannya nggak main-main, saudara ya. Jadi saudara memerankan banyak perkara, nggak hanya khotbah minggu itu, saudara betul-betul. Saya nggak tahu ya ngomongnya bagaimana ya, tapi saudara saya ajak untuk betul-betul firman itu betul-betul sumber segalanya, hikmat, berbagai macam hikmat ada di situ. Jadi kita nggak akan kehabisan akal dalam menghadapi tekanan-tekanan dunia. Nah, hal seperti itu terus singkapan gerejanya, pemerintahannya itu. Jadi secara tubuh khusus pemerintahnya itu akan bergerak eksis. Nanti ini gereja akan mengalahkan iblis, gitu ya. Tapi di dalamnya setiap jemaatnya, ya, itu harus ngerti sebagai ahli waris pribadi. Sehingga dia bertahan mati-matian untuk ahli waris itu nggak bisa di tangan orang lain, nggak bisa, nggak terlalu gampang. Nah ini kan nggak, iman saudara semua kan enteng jalannya ya, terlalu enteng gitu ya. Terlalu santai. Kok saya nilai, maaf ya, terlalu santai. Jadi kok ahli waris Anda direbut kayak Esau di tubuh Yakub, enteng rasanya. Silakan ambil. Yang penting aku nikmati hari ini. Seolah seperti itu, karena ada pengajaran di Ibrani kan. Hati-hati nafsu rakus itu. Ya. Itu hati-hati. Itu percabulan akhir zaman seperti itu, rakus, percabulan itu, perzinahan itu. Ya. Karena saudara nggak tahu ahli waris seperti apa. Jadi terlalu enteng lah. Kenapa? Ada ngajar iman di Kerbaya enteng-enteng begitu. Sayang, jangan. Ya saya harap saudara membaca firman sungguh-sungguh nyambung gitu ya. Urutan masing-masing ada kan terbuka singkapan sungguh-sungguh. Dan ini ada kan antusias betul mengajar jemaat walaupun sedikit, tidak urusan. Antusias, nanti singkapan. Orang seperti itu nggak mungkin Anda bisa kerja-kerja yang lain. Karena kita terlalu ngasih waktu terlalu sedikit untuk belajar firman Tuhan, sehingga saudara seolah merasa punya waktu banyak yang lain. Bisa punya yang lain. Oh, saya rasa tidak. Kalau Anda ngerti rahasia ini ya, Efesus 3 ini sampai 13 ini, Anda tahu kekayaan bangsa-bangsa yang dipilih Allah, wah, tidak ada waktu lagi untuk saudara mengajarkan hal-hal yang walaupun seolah penting, tidak, yang penting firman Allah. Karena berbagai hikmat Allah itu sudah luar biasa, udah. Saudara nggak mungkin minta hikmat, tak tolong sama orang dunia lagi, nggak mungkin. Nanti urusan-urusan keluarga, urusan rumah tangga, cuma urusan anak, segala larinya ke gereja semua nanti. Gereja harus betul-betul membuat apa ya, bukan solusi, tapi nolongi membuat jalan yang baru, menginspirasi banyak orang. Saya ngomongnya tidak bisa ngerti banyak, saya tidak bisa ngomong banyak. Tapi saya berharap saudara apa ya, tipsnya gini lah, tiap kali saudara persiapan sungguh-sungguh, mentok demi mentok dan nggak ngerti, ngotot Tuhan singkapkan firman ini. Nanti saudara, saya hanya berdoa saudara tersingkapkan rahasia-rahasia yang berabad-abad ini, rahasia yang besar ini. Saudara setuju ini rahasia itu loh. Kalau enggak kan orang kan nggak tahu rahasia, saudara kan nafsirnya santai aja. Tapi kok ini perlu dengar rahasia, saudara kan nafsirnya belajar sungguh-sungguh, minta wahyu sungguh-sungguh, sembahyang sungguh-sungguh, doa puasa, Tuhan ayo singkapkan, apa nih maksudnya? Jadi saudara ini kelihatan, saudara sedang orang-orang yang sedang apa ya, betul-betul berlari itu loh. Kayak Paulus waktunya tuh nggak ada waktu sedikit santai, nggak ada. Karena waktunya ini mau habis dan pemerintahan kita, kerajaan surga harus menang. Saudara lihatlah hari ini kita menang atau kalah dengan dunia. Jemaatmu seperti apa? Banyak dosa, anak-anak kita aja nyontek, kita tuh tenang aja. Itu kekalahan. Nyontek lah, males lah, belum mau menderita loh. Mana ini yang menderita buat Kristus? Wah itu kesedihan luar biasa. Kalau saya ngerti begitu, rahasia tersingkap, bisa berdoa disingkapkan buat saudara dulu dan saya. Nanti kan hidupmu berubah. Saudara nggak main-main panggilanmu sebagai gembala. Itu hal yang paling mulia kata ya. Berbagai macam hikmat yang diberikan kepada saudara. Ayo gunakan itu biar saudara ngerti apa sih hikmat Allah seperti apa sih. Ngertilah.
minimal nggak kayak hikmat dunia. Hikmat Allah itu minimal memecahkan segala permasalahan yang ada di dunia. Anda nggak akan mentok lagi yang lebih Anda akan minta tolong sana ke sini, minta tolong sana sini, nggak ada. Terus dengan hikmat Allah. Nah, lalu setelah ahli waris ngerti warisannya itu seperti apa, berharganya warisan itu, ya Anda akan mulai ngerti posisinya masing-masing, talentanya, karunianya apa, sungguh-sungguh pelayanan bisa bertumbuh menjadi pertumbuhan rohani yang benar, dan itulah perjanjian yang benar. Perjanjian ini saudara kan nikmati. Saudara ngerjakan ini, nanti perjanjiannya Allah apa, terus yang terjadi. Hukum perjanjian ini, saudara akan nikmati. Sampai saudara tiba di surga, menikmati sepenuhnya kemuliaan itu. Itu yang pertama saya bilang kan, rahasia ini buat kita, kalau Anda tidak serius, sungguh-sungguh, ya bukan rahasia lagi. Sudah ada Alkitab ini. Tapi sungguhnya inilah rahasianya di sini, kata Paulus. Terima kasih Pak Thomas. Nanti kita tujuh panjang deh, saya hanya bisa berdoa. Saudara coba ngerti betul ahli waris itu apa sih kalau harus dipertahankan sungguh-sungguh. Saya rasa ternyata kita santai. Enggak, ahli waris itu orang mau bunuh kita demi ahli waris surga ini. Baik, terima kasih Pak Thomas. Silakan yang ada yang lain. Ya, terima kasih. Mari yang lain. Ya, Pak Yeremia. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas. Demikian juga terima kasih Pak Hon yang sudah memberikan penyampaian tadi dari materi Efesus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya masih tetap di tentang rahasia Pak Hondarka. Artinya bahwa di awal tadi Bapak menyampaikan mengenai rahasia itu kan Paulus, dan Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Dan Bapak juga menyinggung itu mesti ada kaitannya dengan peristiwa tema keselamatan di Perjanjian Lama. Jadi Bapak juga menyinggung, nah sementara kita bukan orang Yahudi. Itu tadi. Nah, sementara waktu itu tadi Bapak menyampaikan rahasia itu disampaikan oleh Paulus kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, sementara kita kan bukan orang Yahudi. Berarti ada sesuatu yang berbeda Pak di sini. Kalau tadi Bapak menyampaikan di Pak Thomas, memang kita kan mesti belajar, kita harus banyak menyelidiki Alkitab, kita harus membacanya baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tadi. Kira-kira begitu Pak. Apakah ada perbedaannya? Coba diulang sedikit, maksudnya perbedaan yang apa Pak Yer? Antara Paulus sebagai orang Yahudi dan kita bukan orang Yahudi tadi Pak. Ya, Paulus sebenarnya agak sedikit membuat sederhana, karena dia hanya ngasih rahasianya 3 hal tadi. Satu, kita ini bukan Yahudi, ditetapkan sebagai ahli waris. Pertanyaan yang perlu kita tahu, ahli waris apa, seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu Anda perlu belajar yang PL tadi, ahli waris. Supaya kita selamatan itu bukan selesai, tapi kita jadikan diadopsi jadi anak Allah, di Roma 8 nanti ya, menjadi ahli waris kerajaan surga kita. Tadi saya jelas sedikit ya, Roma 8 tadi, mulai 14. Kalau Anda ahli waris, karena kita ini jadi anak Allah, nyebut Allah sebagai Aba, Bapak. Sudahkah kita seperti itu dengan tulus, ya, Aba atau Bapak? Kemudian dipimpin oleh Roh Allah sepenuhnya. Bukan kita yang mimpin Roh Allah, tapi kita dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, kalau mau sebutkan, mulai berani hidup menderita. Itu bukan milih menderita atau tidak menderita, tapi itu memang jalannya. Sempit sesak kita pilih itu. Kalau mau lihat nikmati kemuliaannya. Tambah Ibrani 6:12, kita nggak boleh malas, harus lebih sungguh-sungguh terus. Seperti itu. Nanti Anda membayangkannya apanya, Anda lihat Perjanjian Lama. Ahli waris apa sih ahli waris itu dari apa? Ya, kenapa orang Perjanjian Lama mempertahankan identitasnya sebagai orang Yahudi sampai hari ini demi ahli waris itu? Itu kalau nggak penting, ya
Enteng sekali. Nah, rahasia, dikatakan rahasia, yuk kita pertama nganggap sama-sama bahwa akhir firman Tuhan itu penuh dengan rahasia. Sehingga kita belajarnya nggak santai. Tuhan rahasia kau singkapkan, biar aku biar ngerti. Ya. Nanti kalau agak ngejar seperti itu kan kalau ono mikirin liol-liol nih, nggak sempat terus. Liol-liol kamu mikirin bojone bae. Yang kedua, sebagai anggota tubuh. Anda ngerti dulu kita sebagai anggota di mana. Saya ini gembala dan pengajar tetapkan. Apa sudah sampai situ atau belum kita ini? Jadi kita masih sana kemari. Nah itu problem. Nggak bisa. Anda dan ngerti posisimu sebagai anggota, di mana letaknya, Anda bisa nolong jemaat, ngerti karunia dan talentanya di mana. Karena kalau nggak nempati satu tubuh, anggota tubuh dan anggota keluarga, nggak mungkin orang bisa bertumbuh. Nggak mungkin. Anda mau kerja sampai kapan-kapan pun, sampai puluhan tahun yang nggak bisa bertumbuh apa-apa. Nah, dia nggak ngajarkan apa-apa. Dia nggak tahu fungsinya kalau aku ini di gerejanya penting. Misalnya kelingking. Di tubuhnya Hondarka, tubuh manusia kelingking itu penting. Kalau jemaat nggak tahu pentingnya, Anda nggak merasa itu penting, yang lain nggak merasa dia penting, ya mau bagaimana? Temukan itu. Itu rahasia kalau buat saya. Mana? Gampang? Nggak gampang, apalagi jumlahnya sudah ribuan. Nggak gampang. Itu rahasia sungguh-sungguh, Roh Kudus bagaimana? Biar ini sesuai dengan firman-Mu, 4:16, mereka bisa tumbuh semua. Satu tubuh dengan orang Yahudi, perbedaan suku, semua tetap saling menguatkan, saling pegangan tangan. Nggak ada yang boleh terhilang, jatuh nggak boleh ada yang bisa. Wow, cuma begitu apa enggak? Wow. Yang ketiga, kata Paulus, nanti renungan masing-masingnya, rekan hidup dalam perjanjian, janji-janji Allah. Jadi selama kita jadi anak Allah di dunia ini masih hidup, kita terikat itu perjanjian. Itu penting. Nah, orang Kristen nggak ada perjanjiannya. Apa perjanjiannya dengan Tuhan? Yesus tahu nggak kita? Nggak diajarkan soalnya. Setiap perkara kecil akan dapatkan besar. Itu perjanjiannya toh. Engkau menang sampai akhir akan nikmati reward-nya apa, pahalanya apa. Maunya kan nikmati semua tapi nggak ada jadinya. Karena kita nggak anggap itu rahasia, keselamatan titik. Nah, padahal itu rahasia besar kata Paulus. Paulus ngerti itu karena dia yang pertama sebagai peserta perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Nanti Pak Iya dan semua baca tadi kita ya, PL baca Roma baca semua dah, terutama yang 8, 9, 10, 11 akan ngerti. Bagaimana kita ini cara yang lihat dimasukkan dulu Pak, ya, jangan sembrono. Tapi mana ada jemaat takut Allah? Hidupnya sembrono semua. Jangan kata Paulus, takutlah, pokoknya asyiknya dibuang. Kita ini belum, itu adalah perjanjian sesungguhnya seperti apa. Nah, dipelajari. Ngerti, saya itu dalam janji. Gembala tidak boleh sembarangan. Aku jadi gembala, ingat toh, syaratnya cuma satu toh. Apakah kau mengasihi aku? Perjanjiannya ketika kita mengasihi Tuhan, masih mengasihi Tuhan, Tuhan masih suruh ngembalakan domba-domba. Kita perjanjiannya. Tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi hari ini banyak orang sudah nggak mengasihi Tuhan, tapi masih mau menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Nah, renungkan please ya, yang Anda dipanggil sebagai hamba Tuhan itu suatu saya yang spesial, berharga sekali. Nah, maksud saya begitu, walaupun kita tidak, toh ceritanya ada semua sekarang hari ini. PL dan PB ada semua. Kita mau ngomong apa? Ya kita singkapkan aja, Tuhan singkapkan rahasia. PL maksudnya apa sih di PL? Masuk PB, kok ada PB apa sih? Wah, kalau begitu, mana sempat kita mikir-mikir yang, aduh, hanya remeh-temeh yang lain. Nggak sempat, Pak. Saya aja sakit hampir 10 hari ini aja saya mengenungkan, aduh, mau baca males apa, aduh, berat sekali. Lihat, baru sakit fisik sedikit nih. Belum aniaya, belum apa-apa sih. Cuman waktu tiap malam nggak bisa tidur aja sudah kewalahan. Sudah nggak terkontrol, gula semua sudah nggak terkontrol, sudah 500-an kabeh. Nah, gimana coba?
Kalau nggak minta kasih karunia, Tuhan aku ini penyelenggara kasih karunia loh. Kau pilih aku loh Tuhan. Untuk malam ini Tuhan. Di kekuatan aku Tuhan Yesus. Ini saya nggak punya anak ini. Saudara yang punya anak coba. Lebih lagi, anakmu ini mau hari ini sedang kerjakan apa coba? Apakah dia tahu ahli waris pada surga? Apakah dia sedang dua perjanjian Allah? Atau sudah liar anak-anak kita ini? Masih hidup di gereja, masih pelayanan, masih sudah teologi mungkin. Tapi hatinya ngerti itu enggak? Oh ini renungan yang rahasia. Tuh. Ada tahu kasih karunia itu terlalu berharga sekali. Terima kasih Pak Yer. Nanti kita ngomong 2 minggu lagi aja lah. Renungan sungguh-sungguh ini. Pelajari sungguh-sungguh. Ya saya harap rahasianya disingkapkan banyak buat Anda dan saya juga. Baik, terima kasih Pak. Kalau angel ya yes, memang ini kita belajar terus aja. Makanya makin berat Efesus ini. Makanya Efesus kita korban enteng kan. Tapi begitu kita baca coba perikop, waduh. Saya cari tobat Tuhan loh. Nah khotbah kok cepet ya. Begitu saya pelan-pelan belajar kembali Tuhan singkapkan rasanya, wah shock langsung. Tapi ini buat saya bergairah. Pas sakit lagi. Menarik kan? Haleluya, silakan. Masih ada waktu. Ya, mari 1-2 orang lagi. Mari. Ada yang masih mau bertanya? Ini topiknya sangat menarik malam ini ya. Semakin dalam. Ya. Silakan. Ya, Pak. Siapa lagi nih ya? Ini namanya kalau mau masuk Zoom diganti dulu. Pak Yos. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya tentang ahli waris. Kalau saya baca di Wahyu itu bahwa ada orang-orang dari bangsa-bangsa Israel itu memang mereka diwarisi, dipilih secara khusus ya di akhir zaman. Mereka dipilih secara khusus, ada beberapa jumlahnya dari suku ini sekian ribu, dari suku ini sekian ribu, memang dipilih ditentukan untuk menjadi sebuah anggota kerajaan Allah. Lalu di situ ada juga Yohanes melihat orang-orang banyak yang dipanggil atau orang-orang yang menerima janji Tuhan. Tetapi yang saya mau tanyakan, apakah yang diwariskan kepada bangsa Israel dan yang diwariskan untuk orang-orang yang percaya di luar bangsa Israel itu berbeda atau sama itu Pak? Itu pertanyaannya Pak. Baik. Nanti kita belajar sama-sama lagi ya. Wahyu ya. Kalau mengacu yang tadi kita belajar di Efesus pasal 3, itu sama sebenarnya. Ya, sama. Jadi karena Israel itu melambangkan yang rohani sebenarnya. Sama, karena sama-sama dari Abraham sebenarnya. Ya. Jadi kita disebut anak Abraham juga secara iman, secara rohani. Berkatnya sama sebenarnya. Tentunya bergesernya orang-orang Yahudi pun nanti yang akan terima itu orang yang percaya Kristus. Ya. Kalau jumlahnya itu tidak saklek urusan seperti itu nomornya, jumlahnya sekian, tapi yang pasti ada batasannya. Ya. Itu seperti kalau Anda lihat di Wahyu 4 itu ya, ada mulai 24 tua-tua itu ya, di tahta Tuhan itu. Itu tafsir yang umum itu kan melambangkan 24 itu 12 suku Israel, ternyata mewakilinya, ada 12 rasul gereja Tuhan. Itu sama-sama 12-nya. Ya, angka sempurna jemaat.
Jadi dibagi 24 waktu. Jadi semua nanti ada waktunya masuk semua. Orang yang percaya Kristus itu orang Yahudi pun juga nanti suatu saat. Jadi sudah percaya Yesus banyak kan ya. Zaman Petrus juga percaya Yesus, ada Petrus, ada Yohanes. Terus akan berakumulasi. Jadi satu tubuh itu, satu ahli waris itu sudah mulai bergabung antara Yahudi dan non-Yahudi. Itu yang disampaikan di Efesus begitu. Ya. Nah, Anda bisa pelajarinya secara tersiratnya, yaitu tadi yang saya ngomong bagi 3 tadi. Jadi ahli waris itu Anda bisa baca mulai dari Roma, ya, Galatia dan Ibrani dan yang lain itu ya. Jadi yang buat saya, yang saya pentingkan bukan apa yang akan kita dapat, itu pasti kita dapat. Ya, itu bisa dirinci terlalu banyak, mulianya terlalu luar biasa. Ada di kitab Wahyu itu terlalu banyak ya ahli waris yang kita dapat. Tapi intinya kemuliaan di nomor 8. Semua kemuliaan ya yang kita dapat itu. Nah, yang menjadi pelajaran sangat penting kalau kita tahu itu rahasia besar non-Yahudi karena kasih karunia, ahli waris itu sesuatu yang nanti diterima nanti. Ya. Jadi ahli waris yang kedua, kalau Anda belajar di kitab suci kan tahu ya. Saya lihat ini seperti apanya itu penting supaya bagaimana orang Yahudi itu mempertahankan mati-matian itu ya. Yahweh itu ketika dengan orang-orang Yahudi zaman Taurat itu, dia ngasih peraturan terlalu banyak. Menjadi ahli warisnya dia. Abraham suruh keluar di rumah bapaknya, kampung halamannya dan saudaranya. Musa juga dari Mesir keluar menuju tanah perjanjian. Ya. Lambangnya jasmaninya di tanah perjanjian letelek dibagi tanahnya perjanjian. Ya, dibagi nggak dapat. Sudah lihat ya, letelek dibagi semua rata. Selesai. Ya. Tapi itu kan Ibrani 11 nyatat Abraham itu dia rindu tanah air surgawi nanti ya ahli warisnya. Begitu. Ya. Jadi Anda lihat Ibrani mau jelaskan bagaimana orang-orang yang ngomong ahli waris itu hidupnya itu betul-betul kayak tokoh-tokoh iman ini. Terus jatuh bangun terus saya menang gitu. Nah, value-value itu yang saya rasa kita sebagai hamba Tuhan dan jemaat Tuhan akan ngerti, harus ngerti itu kata Paulus. Ini rahasia besar berabad-abad. Orang non-Yahudi itu luar biasa menikmati kasih karunia. Tapi hati-hati. Dikasih tahu ahli waris. Penting sekali, berarti harus dipegang waris ini, jangan dibuang. Tapi dari ini saya rasa kok enteng kan. Tadi saya guyon minta maaf ya. Banyak orang termasuk abatan kayak Esau aja. Maunya yang hari ini, saat ini aku lapar ya aku perlu bubur, selesai. Sop kacang merah aku perlu itu, selesai. Warisnya dijual silahkan ambil nanti. Nah itu kan Esau sampai ditulis ceritanya diulang di Ibrani, kenapa? Hati-hati hari terakhir itu. Iblis mau menggagalkan kita jadi ahli waris. Ya, saya rasa itu yang saudara tidak tahu ya. Saya ngomong gini-gini, saudara harusnya minat itu ya. Aku ini kan penyelenggara kasih karunia tiap minggu lah minimal lah, tiap Senin, Selasa, Rabu, tiap hari lah. Masa aku nggak ngerti pentingkan seperti ini? Hanya khotbah santai-santai, bukan mutiara yang kuberikan. Anda mutiara gali betul sampai ketemu mutiara firman-firman yang ini betul pewahyuan sehingga jemaat dengan khotbah Anda mengerti betul ini pengertian dari Kristus ini. Ini pewahyuan yang sungguh-sungguh ini. Nggak pulang gereja ya santai lagi, minggu ke depan ya santai lagi ya. Tunggu semua mati semua. Jangan, saudara itu penyelenggara kasih karunia. Beritakan firman Tuhan Injil dengan sungguh-sungguh. Mengungkapkan kasih karunia dan pewahyuan yang sungguh-sungguh. Oke, Pak Yosef. Ya, saya tidak ngomong banyak deh. Yang mau ngomong apa lagi? Kita belajar sama-sama nanti. Satu lagi kalau boleh, sebelum kita akhiri. Saudara harus percaya ya, ini rahasia yang besar sekali. Kalau saya menganggap itu enteng, firman ya enteng sekali. Dapat tambah tahu kita kira-kira begitu. Ya,
Siapa lagi? Ada satu lagi? Ada satu lagi? Silakan. Sudah ngantuk Pak Immanuel? Nah, cukup cukup jelas. Ya, ya mungkin kesimpulan Pak Honorka. Ya, sebenarnya saya orang yang nggak suka ambil kesimpulannya, karena ini mempersempit dari yang kita belajar tadi. Tapi ya kita ambil benang merahnya aja, ya. Yang pertama saya mau ingatkan bahwa sekali lagi bahwa saudara itu orang yang sangat-sangat vital dan penting di hadapan alam semesta. Ya. Karena gereja ini pusat pemerintahan kerajaan surga dan dipercayakan dalam pundak saudara. Apa yang dipercayakan? Itu rahasia berabad-abad yang semua makhluk menunggunya. Ya. 3 hal rahasia itu yang besar. Bahwa orang non-Yahudi kita semua ini menjadi ahli waris, menjadi anggota satu tubuh, menjadi rekan seperjalanan dalam perjanjian Allah. Nanti dibahas, atau saya sedikit saya singgung dalami lagi, gitu ya. Yang ketiga, bahwa semua itu dikerjakan semuanya terkait dengan akhir zaman akan berakhir, semuanya ada di gereja Tuhan Eklesia. Jadi gereja saudara walau besar kecil itu urusan kedua. Yang pertama Anda tahu Anda ini pemegang mandat juga di dunia ini. Ini gereja akan terus eksis sampai akhir, maupun tidak bisa menguasainya. Jadi saudara jangan anggap diri rendah. Ya. Ini sabda raja ini betul-betul hidup. Ini sabda kehidupan alam semesta. Saudara sungguh-sungguh minta pewahyuan, disingkapkan banyak perkara, rahasia-rahasia firman Tuhan ini, supaya saudara bisa menyingkapkan kepada jemaat. Jemaat mengerti firman Tuhan, mengerti dirinya sebagai ahli waris, dan menempati tempatnya yang benar bagi Kristus, sehingga dia merasa diperlukan dan memerlukan yang lain, kata-kata, ya, merasa penting dan mementingkan orang lain. Semua begitu. Dan itu adalah satu perjanjian. Ingat, Kristen ini hidup, Kristen ini agama perjanjian. Dua belah pihak tentunya. Ya, ada ayat banyak sekali tentang perjanjian Allah. Buat kita semua. Ya, saudara kalau mengerjakan itu semua, saya percaya saudara akan menikmati pertumbuhan dalam proses menuju seperti Kristus atau ke Sion. Saudara mulai dulu berusaha sharing, singkapkan kepada jemaat saudara. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Honorka. Yang kita bisa menyelesaikan sharing kita malam hari ini ya dengan lancar, ya tidak ada gangguan. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan melanjutkan sharing kita di pertemuan tatap muka tanggal 19 dan 20 ya. Mari kita terus bergairah ya. Pak Honorka sudah beberapa kali mengingatkan, biarlah penyingkapan ini membuat kita bergairah ya. Karena ini perkara-perkara surgawi ya, perkara-perkara kekal. Ya, harusnya membuat kita ya tidak tergoda dengan perkara-perkara yang lain ya, seperti Esau ya. Haleluya. Mari kita bersyukur ya. Nanti saya minta ya Pak Immanuel menutup dalam doa ya. Sekaligus doakan pertemuan kita tanggal 19-20 supaya kita semua ya diberikan kesehatan ya.
Terima kasih Pak Hondarka, terima kasih Pak Thomas, teman-teman semua. Banyak masukan baru yang kita terima. Ya, tadi tergelitik aja, tinggal komitmen kita sebagai pendengar, mau jadi pendengar atau pelaku saja. Kalau hanya pendengar ya repot. Saya tahu gregetnya Pak Hondarka ke kita-kita. Kadang kita juga mengajar ke jemaat juga begitu. Kadang-kadang ada jemaat yang tak gelemi dewi. Dengan serihelah Pak Hondarka, luar biasa, Pak Thomas, teman-teman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk semua yang baik yang telah Kau berikan bagi kami, baik yang sekarang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kami bersyukur. Saya berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hondarka yang sudah menyampaikan sesi materi yang diberikan buat kami. Ajari kami mengubah paradigma, pola pikir, mengubah rohani kami, mengubah jati diri kami, mengubah hidup kami, karena Roh Kudus membawa kami naik level untuk kami lebih tinggi lagi, bukan hanya sebagai tapi ke sahabat, ke hamba, ke sahabat, bahkan ke mempelai. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dengan luar biasa, dan kami yang mendengar juga punya komitmen, bukan hanya mendengar, tapi hendaklah menjadi pelaku dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Kau pakai, yang punya otoritas daripada-Mu, yang punya kemampuan yang daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan dalam setiap pelayanan kami berkata kami bukan kecil, tapi kami orang besar bersama dengan Engkau ya Bapa. Saya berdoa untuk hamba-Mu, Pak Hondarka, untuk kesehatannya, biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini dengan kesehatan yang fit, yang pada saat ini dalam kondisi lemah tubuh, batuk, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa, mujizat Tuhan terjadi oleh bilur-bilur, oleh darah Yesus, Tuhan menyembuhkan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapak, berdoa untuk Pak Thomas sebagai host, Tuhan Kau pakai Pak Thomas terus, dengan kesehatan, kekuatan yang ada, biarlah Pak Thomas boleh menjadi berkat untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah ikut sesi ini Bapak, biarlah dalam setiap pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, materi Engkau tambahkan dalam pelayanan, dan berikan hati untuk sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dan pengurapan yang ada. Saya berdoa untuk sesi pertemuan Saint di berikut hari, Tuhan tatap muka, kami berdoa biarlah orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa berkumpul bersama, untuk mereka boleh sama-sama mendapatkan pewahyuan yang disampaikan oleh hamba Pak Hondarka untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, dan malam hari ini Tuhan, hal-hal yang baru sudah Tuhan sampaikan, ajari kami Tuhan untuk belajar melakukan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan semuanya, Tuhan berkati. Amin. Shalom. Selamat malam, shalom Pak Thomas, Pak Immanuel. Terima kasih. Nari, Pak Hondarka. Terima kasih semua. Dan teman-teman yang lain. Semua beristirahat. Tuhan berkati. Pak Petrus, Pak Yotam, Pak Waler.